Indo, ayo lanjut. Iya betul. Ini udah waktunya. Kok dia main HP doang sih? Kan tadi dia ngajak belajar bareng. Anak-anak, diperhatikan lagi ya. Waktu ujiannya sisa 5 menit. Aduh, kok soalnya susah banget sih? Kayaknya kemarin udah belajar deh. Duh, terus aku jawab apa dong sekarang? Tingkatin lagi ya Bella. Makasih. Berapa ya Mbak? Nanti jelek ya tuh. Ada deh kepo. Kepo mana sih? Ya elah Bel. Anak-anak gini kan gampang banget tuh nggak baca. Kok pergi? Gimana sih? Woi, Bel. Ya elah. Asik banget lah sebut gue. Aduh banget sih. Bel. Ini yang tadi ketinggalan. Oh iya, kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa, aku kenapa? Sih, tadi si Daniel sama Sekar ngeseneng kamu gitu kok. Mereka bercanda aja paling, udah biasa kok kayak gitu. Iya, so nggak apa-apa. Udah nggak apa cerita aja. Aku cuma ada masalah sama keluarga aku aja sih. Karena mereka kan orang tua aku kan strict. Jadi kalau misalnya aku belajar di luar tuh mereka pasti selalu nyariin aku. Jadi aku nggak bisa fokus belajar, makanya aku jelek. I see. Jadi wajar aja kalau mereka ngejek aku. Biar kamu nggak sedih, kita jalan-jalan deh yuk. Terus nanti kita belajar bareng, biar kita bisa ningkatin nilai kita. Boleh? Yuk. Menurut teori emotional intelligence oleh Daniel Goleman, terdapat 5 aspek penting dalam emotional intelligence. Dan salah satu aspek penting tersebut adalah empathy, yaitu kemampuan untuk mengenali, memahami, dan merasakan perasaan orang lain. Pada penggalan cerita singkat sebelum ini, dapat terlihat dengan jelas perbedaan antara tokoh-tokoh yang memiliki rasa empati dan yang tidak. Daniel dan Sekar misalnya, mereka sama sekali tidak memperlihatkan empati. Mereka justru menertawakan hasil ujian Bella tanpa memikirkan bagaimana perasaan Bella. Sikap ini justru memperburuk kondisi emosional Bella karena ia akan semakin merasa rendah diri dan merasa tidak dihargai. Hal yang sama tampak pada Charlie di awal cerita, meskipun maksudnya ingin mengingatkan Bella untuk lanjut belajar, namun ia tidak berusaha memahami alasan Bella sulit fokus dan hanya menilai dari luarnya saja. Sebaliknya, tokoh Apriliani menunjukkan empati yang kuat. Ia peka terhadap perubahan ekspresi Bella dan dengan tulus ia berkata kepada Bella dan bertanya bahwa kamu nggak apa-apa. Lalu, Apriliani menggali lebih dalam ketika Bella mencoba menutupi perasaannya. Apriliani mendengarkan semua cerita Bella tanpa menghakimi. Dia menerima semua cerita Bella mulai dari permasalahan keluarga sampai kepada kesulitan Bella untuk belajar. Kemudian, dia memberikan respon yang menenangkan serta memberi respon yang membangun dengan cara dia menawarkan dukungan untuk belajar bersama. Sebagai kesimpulan dan penutup, terlihat dari keseluruhan cerita bahwa empati bukan sekedar ikut merasa iba, melainkan kemampuan untuk benar-benar memahami kondisi emosional orang lain dan hadir memberi dukungan yang tepat. Daniel Goleman menekankan bahwa empati adalah inti dari kecerdasan emosional karena dengan empati kita dapat membangun hubungan yang sehat, saling menghargai, dan saling menguatkan. Perilaku Daniel dan Sekar yang menertawakan Bella menjadi contoh nyata dari ketiadaan empati yang justru membuat orang lain semakin jatuh. Sebaliknya, perilaku Apriliani menunjukkan betapa empati mampu mengubah keadaan dari Bella yang tadinya sedih dan tertekan, akhirnya bisa merasa diterima, lega, dan bahkan termotivasi untuk bangkit kembali.
Hal ini menegaskan bahwa empati bukan hanya sikap baik hati, melainkan keterampilan emosional yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan membiasakan diri untuk berempati, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih manusiawi dan penuh dukungan.